Kita masih di dialog soal putusan vonis Ahmad Dhani. Singkat saja, Bang Andre tadi sempat menyebut memberi dukungan penuh kepada Ahmad Dhani. Bentuk dukungan langkah hukumnya seperti apa, Bang Andre? Kita akan persiapkan tim hukum untuk membantu proses banding Mas Ahmad Dhani di Pengadilan Tinggi. Itu yang akan dilakukan oleh Partai Gerindra. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus Ahmad Dhani ini bukti ya bahwa memang faktanya hukum itu tajam kepada pendukung Pak Prabowo, tumpul kepada pendukung Pak Jokowi. Kita masih bisa ingat Ade Armando, Abu Janda, Victor Leskodat, bahkan Bupati Boyolali yang menghina Pak Prabowo, rekamannya ada, proses hukumnya nggak jalan. Bahkan Mbak Ivo, untuk melaporkan tabloid Indonesia Barokah saja, Jumat kami datang ke Barreskrim, laporan kami disuruh datang Sabtu, Sabtu kami datang disuruh balik lagi, Minggu libur, Senin kita datang, Selasa suruh balik. Saya nggak tahu Selasa kemarin apakah laporan kami sudah diterima oleh Barreskrim atau tidak. Tapi itulah fakta yang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia saat ini. Kalau hukum itu hanya tajam kepada pendukung Pak Prabowo dan oposisi, tumpul kepada pendukung Pak Jokowi. Untuk itu jangan lupa, 2019 kalau ingin seluruh rakyat punya hak yang sama depan hukum, Prabowo harus jadi presiden, Jokowi kita ganti. Baik, di 17 April 2019 nanti. Baik, terima kasih Bang Andre. Kita langsung ke Bung Imanul, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kasus vonis Ahmad Dhani ini? Ya, pertama tetap kita harus hargai keputusan hukum ya yang sudah terjadi. Apapun kita nggak bisa mengintervensi hukum, biar bagaimanapun Ahmad Dhani tidak bisa lagi menjadi seakan-akan dia bisa di atas hukum gitu loh. Walaupun kita lihat bahwa Ahmad Dhani bagian Gerindra, caleg atau politisi Gerindra, ada solidaritas yang dilakukan oleh Gerindra ke Ahmad Dhani, itu bentuk solidaritas hiburan sebetulnya. Tidak akan, saya nggak yakin all out. Kalau seandainya all out itu juga keluar, tapi kan saya yakin hanya hiburan. Kedua, biar bagaimanapun ya saya sedikit ingin menanggapi tentang Prabowo hari ini dan Pak Jokowi. Dua-dua ini pemimpin yang bersih, kader-kader bangsa yang bersih, harus kita hibur lah ya. Misal kayak Pak Jokowi itu bersih dari korupsi, kalau Pak Prabowo kan bersih juga, tapi bersih dari prestasi, nggak ada prestasinya. Ya kita ini hoax juga ini. Gitu, ini memproduksi hoax juga. Fakta yang harus kita akuin bahwa ya hari ini kita pengalaman lah 2004. Prabowo itu legendaris ada presiden yang sampai sungkem-sungkem, dia berdoa ternyata Presiden Jokowi gitu loh. Saya harusnya gini, kalau saya jadi Prabowo, saya tidak mau nongol lagi tuh. Baik. Gitu loh. Orang ini kuat malu. Baik. Yang malu itu adalah orang yang berjanji sama rakyat 2014 setelah menjadi presiden tidak menepati janji-janjinya. Itu yang harusnya malu sama rakyat. Baik, Bung Andre. Janji. Baik, Immanuel Kati. Anda janji nggak mau ngutang, kerjaan Anda ngutang. Gitu loh. Anda janji Baik. tidak Kalau impor, saya ternyata kerjaan Anda impor gitu loh. Silakan, Pak. Itu Silakan, pembohong Ini gitu loh. Silakan, mendingan kita konsentrasi nyari istri Prabowo, kita itu lebih kasih enak. Indonesia adalah negara hukum. Dengan hukum maka akan tercipta keadilan, kesejahteraan. Hukum harus ditegakkan sebagaimana semestinya, tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada politisasi. Kedepan dengan kasus Ahmad Dhani ini membuat para netizen untuk lebih hati-hati, lebih beradab, supaya kemudian tidak menimbulkan dampak negatif. Dan pada akhirnya juga para penegak hukum harapannya betul-betul menerapkan konsepsi restoratif justice, bagaimana hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Ya, setuju ya dengan dinyatakan Setuju Pak Suparji. berarti sama pendapat saya Mas Suparji ini. Hati-hati nih para netizen karena di jelang pemilihan ini ya. Iya, biasanya pemilihan semakin umum. memanas ini di media sosial. Dan pemirsa, demikian Politisi abal-abal. demikian dialog kita pada pagi hari ini. Kami masih akan kembali dengan beragam informasi penting lainnya usai jeda pariwara berikut ini.